Mari kita buka sama-sama Mazmur 133 ayat yang ketiga. Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang grande blessing, heavenly blessing. Saudara, saya coba mempelajari arti dari berkat. Dan saya sungguh berdoa biar kita ini menjadi orang-orang yang setiap kali ada, bukan hanya tema, tetapi setiap kali ada pesan Tuhan, ada satu rema, ada satu kenabian yang disampaikan, kita ini sungguh bisa menjadi orang-orang yang haus dan lapar. Saya sebenarnya sangat galau karena Tuhan itu hari ini pengen mencurahkan suatu berkat yang melimpah dan ajaib. Tapi jujur memang seringkali hati kita ini terlalu biasa dengan semua tema, dengan semua berkat. Kita ini udah terlalu biasa dengan ada tema yang baru, ada musim yang baru. Kita ini udah terlalu biasa dengan perkataan grande blessing, pasukan terdahsyat, 3 tahun terakhir, 5 menit terakhir. Kita ini sudah terlalu kapalan bahasa gampangnya. Sehingga apapun yang mau Tuhan curahkan, apapun yang mau Tuhan sampaikan, seringkali kita terlalu tebal dan kita tidak bisa menangkap. Tapi saya sungguh berdoa setiap apapun yang Tuhan sampaikan, apapun yang Tuhan wahyukan, sungguh bisa menjadi antusias buat setiap kita. Saya ini sungguh melihat bagaimana ada orang-orang yang memang punya keantusiasannya sendiri. Saya ngelihat setiap kali Christian sudah mau masuk bulan November, ulang tahunnya Desember, saudara. Setiap kali sudah mulai masuk bulan November, maka beliau akan ngomong besok Natal. Dari tanggal 1 November pasti sudah bilang besok Natal. Nanti tanggal 2, tanggal 3, minggu depannya masuk bulan Desember. Itu semakin rutin, saudara. Nanti kadang sudah pasang di Instagram, udah taruh foto Natal, besok Natal. Besok Natal. Pasang lagu Natal. Karena memang ulang tahunnya 26 Desember. Jadi beliau ini memang sangat antusias dengan Natalan. Mau KKR waria, mau KKR apa, mendadak dia antusias, saudara. Chris, bukannya kamu takut waria? Iya, tapi ini Natal. Pokoknya semua KKR Desember itu punya aku kok. Tiba-tiba gak takut waria, tiba-tiba semangat rapat. Beliau tuh kayak Bevis, gak suka rapat. Setiap kali rapat ya terserah kok, tentuin aja kok. Tiba-tiba ngumpulin anak-anak buat rapat, ngajakin puasa, bikin acara. Itu antusias. Nah, seberapa sih saudara ini masih antusias? Kita mau kasih 5 juta jiwa, itu antusiasnya udah gak antusias, udah gak passionate. Saya gak tahu menjelaskan dengan kata apa. Dan begitu di ngomong grande blessing, ini cuman keluarnya gini, apalagi ini. Tapi saya sungguh berdoa, kita ini bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Semangat gitu loh. Mari kita belajar sama-sama arti berkat. Saudara, berkat sendiri itu artinya lucu, artinya adalah berlutut atau tunil. Artinya adalah menundukkan diri seperti seekor unta yang diberi minum. Dan kita mengerti Ibrani selalu ada gambar-gambarnya. Maka berkat itu gambarnya seperti seorang yang menunduk. Nah, kita harus mengerti yang namanya berkat itu tidak pernah semata-mata datang waktu kepalamu ada di atas. Berkat selalu turun dari atas ke bawah. Saya bersyukur setiap saudara ini adalah orang-orang yang belajar menundukkan diri. Maka berkat akan selalu datang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berkat itu artinya juga to praise, memuji, memberkati. Dan great, gadol, itu artinya juga tentang kedewasaan, kematangan. Jadi kalau kita berbicara tentang grande blessing atau gadol barak,
mungkin kalau saya bisa menibrani-ibranikannya, maka itu adalah sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang dewasa, menerima berkat saat engkau menundukkan diri. Tidak semua orang bisa menerima grande blessing. Ya, saya sangat setuju. Tidak semua orang bisa menerima berkat. Ya, makanya hari ini kita mau belajar sama-sama. Tetapi kita harus mengerti dari akar kata berkat selalu datang saat engkau menundukkan dirimu, saudara. Saya sangat bingung waktu saya pelajari kata berkat, ternyata adalah unta yang menunduk. Seberapa saudara bisa haus, seberapa saudara bisa minum, segitulah saudara akan menerima berkat. Kejadian 1 ayat 22 dan 28. Berkat pertama dicurahkan pada waktu Tuhan selesai menciptakan. Sayangnya berkat pertama adalah untuk para binatang, saudara. Tapi saya tidak akan terlalu membahas. Berkat Tuhan untuk manusia adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Berkat grande blessing yang pertama kali Tuhan curahkan buat manusia adalah berkat melahirkan generasi. Bilang ke kiri kanannya, berkat melahirkan generasi. Saudara, saya sungguh berdoa saudara ngerti yang namanya berkat itu bukan uang dulu yang pertama kali Tuhan ucapkan. Buat Tuhan uang itu gampang. Bilang kiri kanannya, uang itu gampang. Mereka hidup di Taman Eden. Semua berkat tuh ada, tercurah melimpah. Tapi yang buat Tuhan berkat yang kamu harus punya, berkat itu kan gini, apa yang dari pemimpin, yang dari atasan diturunkan supaya kamu berkelimpahan. Sesuatu yang lebih sebab engkau belum punya. Dan berkat pertama yang Tuhan curahkan adalah beranak cuculah. Itu berbicara tentang apa? Generasi. Saudara, kalau engkau tahu engkau diberkati Tuhan, maka pertama yang engkau lihat, engkau akan punya sangat banyak pasukan dan sangat banyak keturunan. Bukan cuma jasmani, tapi saya berbicara tentang rohani. Saya berbicara tentang orang-orang yang akan diberkati melalui hidupmu. Kalau saudara lihat berkat yang Tuhan curahkan kepada Abraham sama, maka bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat dari siapa? Dari kamu. Itu apa? Generasi. Nah, sekarang coba lihat hidupmu, apakah engkau sudah melahirkan generasi? Apakah engkau sudah membawa dampak? Atau belum sama sekali? Yang kedua, saudara, Kejadian 15 ayat yang pertama, kata grande blessing mungkin yang pertama diucapkan. Di sini berbicara tentang your reward will be grand. Tapi yang saya mau tekani adalah ternyata di sini bukan your blessing will be grand, bukan berkatmu akan besar. Tetapi Tuhan memakai kata sakar, bukan barak. Dan kata sakar itu artinya gaji. Nah, sekarang saudara paham bedanya blessing, bedanya berkat dengan gaji. Paham kan? Gak usah saya jelasin dong. Kalau berkat itu ya semurah-murahnya. Saya mau blessing kau, ya saya blessing. Tapi yang namanya gaji itu karena kau kerja. Nah, hari itu Tuhan berkata, your reward will be grand. Ini berarti grande reward, bukan grande blessing ya. Tapi gak apa-apa sama. Grande blessing berbicara tentang apakah engkau sudah bekerja. Maka grande blessing akan turun dalam hidupmu. Apakah engkau didapati Tuhan Seperti di Alkitab ditulis, engkau didapati sedang bekerja, atau engkau nganggur? Saya suka banget waktu Tuhan bukakan ayat ini dan Tuhan berkata, dan di Alkitab ditulis tentang reward. Grande blessing berbicara tentang engkau bekerja. Biar kita ini jadi orang-orang yang didapati Tuhan bekerja, saudara. Kita bukan didapati orang yang malas. Kita tidak didapati Tuhan menjadi orang-orang yang tidak bekerja. Tapi kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan dan bisa diberi tanggung jawab.
Selanjutnya kalau saudara baca di Alkitab lagi, yang keren lagi fakta-faktanya adalah kata blessing pertama yang ada di perjanjian baru, kata blessing yang pertama di perjanjian baru Matius 5 ayat 44, itu berbicara tentang love your enemies and bless them. Matius 5 ayat 44, berkat pertama yang diucapkan di perjanjian baru itu berkata tentang love your enemies. Dan kata blessing yang terakhir yang ada di perjanjian baru di 1 Petrus 3 ayat 9 itu sama, itu tentang janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan blessing. Dan saya melihat ada sesuatu yang unik di sini. Grande blessing yang ada di perjanjian baru berbicara tentang apakah engkau bisa berdamai dengan bahkan orang yang paling jahat sekalipun. Kata bless pertama itu berkata tentang berkati musuhmu, dan kata bless terakhir di perjanjian baru berkata tentang balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apakah ini suatu kebetulan? Menurut saya tidak. Yang pertama kita berbicara tentang kalau engkau mau diberkati, engkau harus punya tudung, engkau harus punya tuan. Yang kedua adalah berkat ini berbicara tentang keturunan. Yang selanjutnya adalah tentang bekerja. Tetapi yang selanjutnya apakah engkau bisa berdamai bahkan yang paling keras, yang paling jahat, bahkan yang paling gelap dari dirimu sendiri. Buat saya kita ini semua punya musuh yang di luar dan di dalam. Kemalasanmu, kemarahanmu, pemberontakanmu, irimu. Dan kalau engkau bisa mengalahkan dan berdamai dengan itu. Bukan berarti malasnya berdamai saudara, oke kita malas, bukan. Tapi apakah engkau bisa mengalahkan itu semua? Baru disitulah blessing akan turun dalam hidupmu. Saya kaget waktu saya ngelihat berkat pertama adalah love your enemies. Dan kata berkat terakhir di perjanjian baru adalah tentang kalahkan kejahatan dengan blessing juga. Kalau saudara pelajari di Alkitab, ada tentang tanah perjanjian, ada tentang tanah Kanaan. Apakah tanah Kanaan juga sesuatu blessing? Yes, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, adalah berkat yang sangat ajaib. Tetapi di Yosua 18 ayat 2-3 di Alkitab ditulis, pada waktu itu masih tinggal 7 suku. 7 suku itu ada Benyamin, ada Simeon, ada Zebulun, ada Isakar, ada Asher, ada Naftali, ada suku Dan. Mereka belum mendapat bagian milik pusaka. Kenapa? Karena mereka bermalas-malas dan mereka tidak mau menduduki negeri yang telah dikatakan kepada. Saya melihat bagaimana memang berkat itu seringkali sudah ada di depan mata. Tetapi memang seringkali kita ini terlalu malas. Tanah yang kita injak ini adalah tanah susu dan tanah yang penuh dengan madu. Amin. Tetapi masalah engkau mau men-take over, masalah engkau mau menguasai, itu adalah keputusanmu, saudara. Saya tidak akan bisa memaksa, bahkan tumpang tangan dan pengurapan hari ini pun tidak akan bisa membantu apapun kecuali engkau memutuskan untuk keluar dari lingkaran kemalasan. Saudara, saya juga mau berkata di Alkitab ada sangat banyak. Ada tentang perkenanan dan favor. Bagaimana tentang Daud mendapat perkenanan di hati Tuhan. Ada kunci untuk grande blessing adalah juga tentang mengucap syukur. Di Alkitab ditulis waktu engkau mengucap syukur, engkau sedang membuat multiplikasi. 5 roti dan 2 ikan, itu semua dimulai dari mana? Dari ucapan syukur. Waktu Yesus naik, Yesus mengangkat tangan dan Yesus mengucap syukur. Disitulah terjadi 5 roti dan 2 ikan. Dan satu kunci yang keren, di Alkitab ditulis waktu Yesus memecah-mecahkan dan keep on giving. Waktu Yesus itu terus nabur, Yesus terus nabur, Yesus terus nabur, Yesus terus nabur. Maka grande blessing akan juga tercurah dalam hidupmu. Di Alkitab juga ditulis tentang menantikan dan meresponi janji Tuhan. Di Alkitab ditulis tentang iman. Bagaimana iman akan menciptakan, iman akan menyembuhkan,
Iman akan membuat perubahan. Di Alkitab ditulis, kemarin Bosco sempat sharing sangat baik tentang grande blessing, di mana tentang berkat orang Israel. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kuncinya adalah mendengarkan suara Tuhan. Tapi hari ini sekali lagi yang menjadi pertanyaan, berkatnya itu sudah ada. Sekali lagi bilang kiri kanannya, berkatnya sudah ada. Siapa yang masih tinggal di Mesir dan padang gurun? Ada? Mau angkat tangan? Nggak ada ya? Kita ini sudah di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam keajaiban. Tapi tinggal apakah engkau bisa menundukkan diri dan meminum air, meminum berkat sebanyak mungkin. Apakah engkau bisa mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada dalam hidupmu. Dan apakah engkau bisa menjadi orang-orang yang kerja. Tapi kuncinya satu, kerjakan grande blessingmu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Terima kasih, kita sudah siap mau terima grande blessing, pengurapan. Saya tiap kali ingat grande blessing, saya merasa ini sesuatu yang sangat luar biasa pasti yang akan Tuhan berikan buat kita. Karena udah namanya grande ya. Kita ini naik terus kan ya. Dari misalnya gini, finish strong jadi glorious finish gitu ya. Terus semua ini berkat itu sampai grande. Waktu saya doa, saya bilang Tuhan ini bagaimana ya supaya kita ini bisa nangkep grande blessing ya. Nah terus Tuhan ngomong, percaya gak? Kalau dia adalah Tuhan yang bisa mengubah segala hal yang mustahil. Oke, saya minta slide-nya. Oke, jadi God of the impossible. Tadi sudah diterangkan ya tentang grande blessing. Jadi hal mustahil adalah keahlian Tuhan. Ngomong sama sebelahnya. Hei, hal yang mustahil itu adalah keahliannya Tuhan. Ya, kita harus percaya itu. Oke, next. Apakah ada yang terlalu sukar buat Tuhan? Tuhan kita itu ajaib. Gak ada yang terlalu sukar. Kita sudah lihat kalau orang yang pertama kali ikut Mahanaim. Dulu kita di ruko bukan milik kita. Itu kita di situ toiletnya aja, toilet jongkok dan pasirnya banyak. Dan di atas kalau lagi ibadah begini, lihat tikus wirawiri ke sana. Kita itu dari situ. Tapi dari tempat itu kita selalu orang datang bingung. Hamba-hamba Tuhan besar dari Jakarta datang bingung. Tempatnya cuma begini tapi hadiratnya tidak bisa dipungkiri. Jadi tidak ada terlalu sukar. Sekarang dalam hidup kita, apakah ada yang terlihat mustahil? Siapa yang lagi menghadapi sesuatu yang mustahil? Yang mungkin aku gak tahu lagi Tuhan. Harus bagaimana menghadapinya. Biarkan Tuhan bekerja. Biar Tuhan lakukan sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu zaman dulu. Orang Israel ketakutan dikejar sama orang Mesir. Tuhan lakukan sesuatu. Musa bisa membelah laut. Kalau kita sekarang membelah laut kemustahilan. Ya, kita baca next. Itu dikatakan Keluaran ya, saya sedikit aja saya sharing. Keluaran 14. Dikatakan ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusur mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Walaupun orang Israel ribut-ribut dan marah-marah sama Musa, tapi kita lihat ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat dari hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
dia berjalan dengan iman dan dia berkata, lihat, ya, oh, tidak akan ada kita ketemu lagi orang-orang seperti itu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan berperang untuk Mahanaim. Tuhan berperang untuk Batra. Dan Tuhan katakan kita tinggal diam saja. Artinya diam dengan berdoa. Tidak perlu bingung. Yang nextnya. Dan dikatakan waktu itu. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Lalu Tuhan ngomong, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kita tahu ceritanya bahwa akhirnya, ya next lagi. Ya, lalu Musa, ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bisa bayangin gak? Laut yang besar begitu bisa terbelah. Kita jalan. Saya percaya kok nanti bangsa Indonesia mau seperti apapun pada hari lawatan itu, saya aja sering ngebayangin lawatan. Kalau lawatan ya saya bayangin, makanya saya bilang setiap orang yang bicara sama saya, siap-siap loh. Kita mesti bisa nangkap yang dari Tuhan, jangan bukan cuma bersandar sama siapapun, tapi nangkap dari Tuhan dan juga nangkap dari bisa melakukan tugas kita. Karena saya percaya ketika lawatan itu sungguh-sungguh terjadi, dari bawah aja orang itu udah pada jatuh ketemu Tuhan. Dan kita mau diapain? Kan kita mesti kerja, kita mesti melayani. Dan saya percaya ketika mereka jatuh kadang-kadang bisa nggak bangun-bangun loh seharian. Seperti yang kita dengar dari mana-mana. Itu bisa semua di depan udah rame banget. Orang udah berjumpa Tuhan. Percaya nggak hari itu akan terjadi? Bahwa benar-benar kita lihat orang-orang menangis ketemu Tuhan dan berubah. Mungkin datang preman, datang orang-orang yang penjahat-penjahat, tapi mereka itu berubah menjadi manusia baru. Dan benar-benar ketemu Tuhan. Dan hari itu mereka akan jadi pembawa-pembawa lawatan. Kita tahu yang mustahil bisa jadi mungkin buat Tuhan. Next. Kita tahu ceritanya Petrus. Hari itu dia semalam-malaman sudah mancing, gak ada ikan sama sekali. Ya. Lalu Tuhan datang ya di Lukas 6. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan, kata Tuhan ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Saya mau tanya, kadang-kadang kita nggak tahu apapun yang kita kerjakan, nggak ada jalan keluar. Hari ini banyak orang ngalamin bisnisnya, dagangnya, apapun itu mungkin akan terjadi sebuah jalan buntu atau apapun. Tapi ketika kita dengar apa yang Tuhan bicara, mari lakukan. Seperti Petrus. Dan dia dapat ikan yang begitu banyak. Saya cerita dulu yang ini, yang next. Kita tahu Bapak Abraham dan Sarah. Dijanjikan anak sudah lama. Sampai Abraham sudah umur 99 tahun. Juga belum ada anak. Tapi ketika dijanjikan, imannya percaya. Secara manusia aja kita kalau udah umur 99 apa bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan janjikan. Dikatakan Abraham sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Dan Sarah juga sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Tetapi yang mempunyai iman kepada Allah, maka Allah membuat mereka mampu mempunyai anak, Abraham. Ada seseorang, dia sudah didapati bahwa di dalam kandungannya itu si istri itu ada zat yang bisa mematikan sperma. Itu gak mungkin dia punya anak. Tapi mertuanya ngancem, kalau kamu gak punya anak, kamu cerai.
Karena suamimu harus menikah dengan orang lain untuk dapatkan keturunan. Dia bingung ya, suaminya juga bingung, tapi dia juga gimana ya, mereka saling benar-benar mencintai dan mereka tahu ini dari Tuhan, jodoh dari Tuhan. Mereka berdoa dan doa puasa. Setelah berapa bulan gitu ya, kira-kira 6 bulan. Tiba-tiba dia rasakan sesuatu yang berbeda. Dia cek sama dokter, ternyata dia hamil. Menurut dokter gak mungkin itu jadi. Tapi menurut Tuhan yang bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin, itu jadi. Hari-hari ini kalau kita mau terima grande blessing, yang tadi Jos sudah ceritakan, selain kita pengabdian, penundukan, yuk kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Yang bisa melakukan apapun, bisa membalikkan keadaan. Ya, next. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang, saya dengar beberapa yang konseling, yang saya kayaknya mustahil bisa diselesaikan. Tapi percayakah, mari serahkan kemustahilan yang kita lewati kepada yang ahlinya, yaitu kepada Tuhan. Karena impossibilities are God's expertise. Kasih tahu lagi ke temannya, bilangin itu ahlinya. Kekuatan untuk mengakhirkan sesuatu yang keajaiban, mengubahmu yang mustahil. Kita tahu, kita doa setiap hari, saya pimpin semua doa tiap hari untuk bilang tanah yang di belakang akan jadi milik kita. Kita akan segera bangun, tapi kita juga harus percaya Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi mungkin. Next. Bagaimana Tuhan menjawab kemustahilan kita? Yang pertama dengan kuasanya. Tuhan sangat bergairah untuk menyatakan kuasanya melalui hal mustahil yang kita lewati. Ada yang bilang begini, kalau belum mustahil Tuhan gak bisa bekerja. Setelah ada yang mustahil baru Tuhan bisa bekerja. Jadi kalau kita berdoa apapun, mungkin kita punya masalah yang mustahil sekali. Tapi biar serahkan ke Tuhan. Dengan kuasanya dia bisa mengerjakan. Jangan menganggap ringan ya kuasa Tuhan. Biarkan iman kita fokus kepada apa yang dia bisa kerjakan. Kita tahu ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Jangan pernah jadi kecil hati atau merasa Tuhan gak jawab. Pasti Tuhan jawab. Tuhan pasti jawab. Ya, yang ketiga. Menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Tuhan itu pasti menggenapi kita karena ada tujuan, ada destiny. Tapi juga ada tujuan untuk setiap perkara. Tuhan punya tujuan dalam setiap penderitaan kita. Dia punya alasan untuk setiap pergumulan kita. Dan punya upah rewards untuk setiap ketaatan kita. Bagian kita apa? Tuhan butuh satu iman yang terus di-upgrade. Kita gak bisa upgrade pakai iman yang kemarin. Kita harus upgrade terus. Dulu kalau saya ingat ya, Pak Agung ngomong begini. Awalnya saya 100 juta, biasalah 100 juta. Lama-lama naik 1 miliar. 1 miliar buat Pak Agung, oke. Terus habis itu dia bilang 10 miliar. Jadi iman tuh naik. Begitupun ibu. Dari berapa ratus juta gitu ibu ya. Pokoknya ibu kalau sama saya begini. Udah Ren, cuma pakai 2 minggu aja. Pokoknya iman nih, kebutuhan setelah 2 minggu, ntar lagi urusinnya 2 minggu ini. Karena beliau itu diajarin waktu di Belanda kalau nggak salah, cuma 2 minggu urusannya. Tapi kita lihat, saya ikutin beliau. Ya udah deh, kalau udah 2 minggu lebih udah jangan pikirin dulu, pusing nanti. Kita mikirin yang 2 minggu ini, percaya Tuhan pasti ada. Dan itu pasti ada. Jadi iman itu harus di-upgrade. Ya, karena seperti Abraham ya, percaya dengan Allah. Yang kedua adalah ketaatan kita. Seperti tadi Simon. Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras dan seekor pun tidak kami peroleh. Tapi karena guru menghendakinya, kami akan mencoba lagi. Jangan pernah menyerah dan jadi diam. Tapi terus taat dengan apa yang Tuhan minta. Sekalipun gak masuk akal, taat aja. Kita akan lihat bahwa orang yang taat itu akan melihat Tuhan bekerja dengan keajaiban. Yang ketiga, perkuat kepercayaan kita dalam kondisi terjepit sekalipun. Kita lihat
cerita di Alkitab banyak banget. Bagaimana si Daud ya, Daud itu membuat ketika dia diserang udah mau dilemparin batu dan semuanya, tapi dia memperkuat kepercayaannya pada Tuhan. Tiap kali bilang, Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Next. Ini ada Pastor Stephen Furtick mengatakan gini, sometimes God will let you experience the impossible. So you can know He is the God of impossibility. Kadang Tuhan itu membiarkan kita mengalami yang mustahil, katanya ya, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang God of impossibility, yang mustahil sekalipun itulah Tuhan kita, ya. Next. Apapun situasi kita, Tuhan biarkan kita untuk sebuah alasan, untuk sebuah pelajaran dan untuk sebuah tujuan. Ngomong sama diri kita, apapun yang aku alami itu untuk sebuah alasan, untuk sebuah pelajaran, untuk sebuah tujuan. Dalam nama Yesus. Jadi saya berharap tidak ada yang menjadi lemah ketika engkau melewati sesuatu. Tapi percaya. Saya lihat ya, saya cuma ini ya, semuanya udah dengar. Hampir 10 tahun yang lalu saya gak pernah pikir rumah saya akan terbakar dan anak saya akan terbakar. Itu perjalanan saya 21 tahun berjalan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Tapi hari itu kejadian, Tuhan tidak bicara. Tapi ketika saya merespon benar, saya melihat kemanapun saya pergi, penyertaan Tuhan yang ajaib. Secara jasmani saya gak tahu, rumah kita diterbakar, sekarang rumahnya sudah penuh barang yang mesti dibuang-buang. Karena terlalu banyak, dulu baju saya tinggal 4 baju profetik yang saya bawa. Waktu hari itu saya pergi ke Bekasi itu cuma bawa 4 baju. Tapi setelah itu semua orang ngasih baju, sampai penuh banget. Dan bukan itu saja, sampai hari ini saya cerita kemanapun, orang akan melihat Tuhan sungguh hidup. Yohanes 9 ayat 3, next. Dari firman Allah yang hidup, bukan akibat dosanya sendiri, bukan pula akibat dosa orang tuanya, jawab Yesus, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah. Karena kita gak tahu apa yang terjadi bukan karena kesalahan, tapi juga ada karena kesalahan. Tapi kadang-kadang bukan karena kesalahan, jangan marah. Karena Tuhan memanggil kita, melengkapi kita, dan menyiapkan kita. Untuk apa? Menurut tujuan ilahinya. Siapapun, kita lewatin apapun. Tuhan memanggil kita, Dia melengkapi kita, dan Dia menyiapkan kita menurut tujuan ilahinya. Kita mau belajar satu sedikit lagi. Ya. Saya bacakan Matius 2 ayat 7 sampai 9. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam. Dan dia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu nampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku, agar aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar perkataan raja itu, mereka pun berangkat. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat itu di timur, bergerak mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Bapak Ibu, hari itu Natal 2000 tahun yang lalu, surga turun ke dunia. Saudara, pertama surga turun dengan bentuk bintang. Dan mungkin ada banyak orang yang tidak pernah perhatian. Tapi ada orang Majus, beberapa orang yang perhatian. Saya mau berkata buat tahun depan, setiap kali ada firman, setiap kali ada pesan Tuhan, mungkin beberapa orang seperti kalian lebih banyak tidak memperhatikan. Tapi saya mau berkata, mereka yang memperhatikan, merekalah yang menangkap kekuatan, berkat, anugerah dari surga.
Saya pernah kecil seperti kalian jelas. Dan pada waktu saya kecil, orang lain main-main, saya memilih memperhatikan Tuhan. Saya juga miskin. Saya juga punya banyak masalah. Saya pernah kena malaria, pernah kena kanker, pernah kena meningitis. Tapi sekali lagi apa yang membedakan sehingga hidup saya sekarang naik dan terus naik? Mulai dengan memperhatikan. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Perhatikan apa yang Tuhan mau. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Perhatikan saudara. Dan lakukan. Maka itu akan merubah hidup. Merubah nasib. Merubah keadaan. Saudara, hari itu mereka tanya. Saudara orang Majus ini, saudara mereka memperhatikan dan mereka datang menyembah. Tetapi mereka tanya sama Herodes. Dan kita tahu akibatnya. Saudara pada waktu tanya sama Herodes, ya ayat yang selanjutnya, saudara karena mereka tanya sama Herodes, Herodes menyuruh membunuh sekian banyak saudara yang namanya bayi. Hari ini mungkin ada adik-adik yang akan tanya sama temennya dan bilang gini, ngerokok itu enak enggak? Mungkin ada yang tanya karena masalah keuangan. Kalau pinjam online bagaimana? Mungkin ada yang tanya karena suaminya jahat. Kalau cerai bagaimana? Saya mau berkata kalau engkau tanya sama yang salah. Engkau tidak tanya dengan hamba Tuhan. Engkau tidak tanya dengan Roh Kudus. Engkau tidak tanya dengan orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Maka engkau akan mendengar nasihat yang mengerikan. Kelihatannya benar. Tetapi ujungnya membawa kematian. Saudara, hari itu seorang teman ibu. Saudara, dia sama-sama sekolah di Belanda. Dan kami sama-sama gak punya uang. Kami sama-sama anak pendeta. Saudara, persoalannya teman saya tidak tanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau untuk menjawab dan menolong dan berjalan dengan kita. Tetapi dia tanya sama teman bilang begini. Bagaimana caranya supaya dapat uang banyak? Bagaimana caranya supaya dapat cepat? Dapat uang kerja dikit. Kebetulan dia bisa main gitar. Dan kemudian orang-orang bilang begini, kerja aja main gitar di pub. Main gitar. Ya di diskotek, dulu zamannya diskotek. Nanti kamu cepat dapat uang. Dan kelihatannya benar. Hari itu dia kerja di diskotek. Cuma kerja sebulan. Karena dia jago main gitar. Dan suaranya bagus. Kalau saya lihat Abang Leo, saya ingat teman saya itu. Namanya Frankie. Saudara, karena gaya mainnya dan suaranya mirip banyak sama Pak Leo. Saudara, melo-melonya juga mirip sama Pak Leo. Item-item manisnya, gantengnya sama. Saudara, cuma salahnya Pak Leo berani memilih cara dan mendengarkan Tuhan. Saudara, Pak Leo berani datang waktu itu ke Mahanaim. Dan menjadi pelayan Tuhan walaupun tidak dapat gaji. Semua nasihat dari dunia. Kalau kalian mulai main-main dengan rokok, dengan apapun mulai mencuri. Kelihatannya cepat dapat uang. Utang online kelihatannya cepat. Saudara bercerai kelihatannya jalan gampang. Tapi semua yang dari iblis mendatangkan kematian. Baik itu kematian jasmani ataupun kematian destiny. Setiap kalian punya destiny besar. Amin. Setiap kalian jangan berpikir kalian cuma seperti ini. Yang satu mungkin Tuhan mau pakai kamu jadi jenderal besar. Ya. Yang satu Tuhan mungkin mau pakai jadi pemimpin pujian. Kamu jadi penari.
Yang lain mungkin jadi orang yang membawa saudara kesembuhan, keselamatan. Saudara, ada begitu banyak rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi begitu kita mendengarkan nasihat dari dunia, kematian destiny, kematian saudara hati, kematian hubungan dengan Tuhan, itu bisa terjadi kapan saja. Dan yang lebih parah adalah kalau kita mendapat kematian kekal, yaitu masuk neraka. Saudara, bagaimana untuk saudara invasi? Saudara, sekali lagi sebenarnya sangat simpel. Di ayat itu dikatakan bintang itu mendahului sampai tujuan. Kalau saudara mengikuti Tuhan, ikuti aja Tuhan. Ya. Tuhan itu pasti mendahuluimu. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan pasti menjagai. Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti bertanggung jawab. Saudara, saya melihat setiap kali. Saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib dan bertanggung jawab. Saudara, ikuti aja Tuhan. Tuhan mendahului. Tuhan termasuk mendahului membuat orang berdiri menunggu saya. Membuat orang berkata shalom. Dan kalau rohmu menyala, seperti orang Majus ini rohnya menyala. Setiap kali Tuhan bilang, siapa yang mendengar, maka dia akan diberkati. Saudara, kalau rohmu menyala, ada kesempatan apapun. Kesempatan menylayani, kesempatan berdoa, kesempatan memberi, ini nyala. Maka saudara akan melihat Tuhan mendahului. Tuhan mendahului memberikan berkat. Tuhan mendahului membuka jalan. Tuhan mendahului saudara memberikan fasilitas. Dan Tuhan bertanggung jawab buat setiap kita. Saudara, Maria dan Yusuf percaya. Tuhan gak cuma saudara ya mendahului. Tuhan sediakan emas. Dan menurut data emas itu gak sekotak begitu ya. Saudara, emas itu cukup. Sangat banyak. Sampai mereka mau pindah 3 kali, beli rumah 3 kali. Saudara, mereka makan, mereka sangat saudara berkelimpahan. Tuhan mendahului. Tapi apakah kita bisa taat? Apakah kita bisa seperti Maria yang berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Maria punya resiko dilemparin batu. Karena zaman itu kalau ada yang hamil di luar nikah dilempari batu. Maria malu. Maria bisa punya resiko ditinggal oleh Yusuf. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab. Tahun depan, bagaimana supaya kita bisa invasi, menyerbu, mendoakan orang, dan lihat mujizat. Kita bisa increase, naik dan naik. Simple. Jalan sama Tuhan. Perhatikan. Perhatikan. Dengar-dengaran. Punya hati hamba. Maka kita akan sampai. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan sangat banyak. Saudara, saya tidak perpanjang. Kita akan masuk dalam acara potong kue. Saudara ya. Karena saya mau kita semua melakukan dalam profetik. Sekali lagi tolong semua yang tadi disebutkan oleh Pak Jone. Orang-orang inti yang ada di Hanike. Mereka tidak pernah sendiri. Tapi saudara, mereka berjabat tangan, bergandeng tangan untuk saudara menyelesaikan tahun depan berkembang, memberi pengaruh dan menyerbu kota demi kota.
menyerbu lawatan demi lawatan, sehingga semua kemuliaan Tuhan terjadi. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar satu kebenaran yang ini adalah merupakan suatu kunci atau suatu peringatan yang Tuhan ingatkan buat saya untuk supaya saya bagikan juga, karena pada waktu saya mempelajari atau saya membacanya, saya cukup diingatkan kembali dengan kuat tentang panggilan yang ilahi. Yang pertama, yang dengan suatu judul adalah menahan dan berperang. Saudara yang kasih, kita seringkali melakukan sebuah peperangan. Dan kita mungkin kadang-kadang kita sudah banyak sekali yang kita lakukan. Seperti kemarin pada waktu hari Sabtu, Pak Jos katakan bahwa kita sudah sangat banyak mendengar dan melakukan, mendengar dan mendapatkan banyak hal. Dan bahkan mungkin kita sudah menjadi biasa. Dan pada waktu saya merenungkan dalam banyak hal tentang apa yang Tuhan katakan dan Tuhan ingatkan, dan tiba-tiba ada suatu kesempatan yang tiba-tiba diingatkan lagi, menahan dan berperang. Saudara, kata menahan itu berarti artinya mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang berlebihan. Kedua adalah tidak mengizinkan atau tidak memberi hak. Ketiga, mengurung atau memenjarakan sesuatu untuk sementara. Saya teringat sekali banyak hal yang Panglima lakukan dan ingatkan buat kita semua. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menahan musuh. Saudara, itu sebuah kunci yang Tuhan beri, bahwa kita itu diberi kuasa untuk menahan. Tapi seberapa kita concern dan seberapa kita paham bahwa kekuatan untuk menahan. Ada banyak orang yang kadang-kadang tidak memahami tentang kata menahan, atau kita mungkin seringkali sudah melakukan dan kita melakukan, mungkin kadang-kadang ikut-ikutan. Saya teringat sekali pada waktu akhir-akhir ini Panglima berkatakan, hitung pada waktu engkau menahan dan waktu engkau lakukan doa peperangan atau melakukan deklarasi, hitung dengan yang namanya di rohmu, dan setelah di rohmu di imanmu, dan pada waktu di imanmu, ya dikatakan, dan pada waktu engkau di imanmu terus apa yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Menahan tadi dikatakan bahwa yang pertama di situ dikatakan mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang berkelebihan. Atau dikatakan ya, berlebihan. Saudara, kalau mungkin masih terjadi, Panglima berkata itu minim, berarti masih minim. Maksudnya seminim mungkin. Bukan kalau nggak terjadi karena ditahan. Kalau nggak ditahan apalagi akan lebih banyak lagi. Saudara, sering kali pada waktu saya dulu pada waktu ada di menara, dan sering pada waktu menahan, dan saya katakan pada waktu di roh kuat, dan saya tiba-tiba di iman itu membayangkan hal yang besar terjadi di seluruh Indonesia, seperti hanya menghembuskan itu jadi. Nah saudara yang kasih, mari hari-hari ini gabungkan antara di rohmu. Makanya kalau berulang-ulang Panglima berkata di rohmu akan beda dengan pada waktu engkau hanya mengatakan yang hanya di perkataan. Bedanya itu kayak beliau selalu katakan kayak ikan cupang, papa, saudara ya, papa, rasa memang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu pada waktu Tuhan ingatkan hal ini merupakan suatu pembekalan yang Tuhan mau akan buat, jangan sampai kita melakukan pada waktu sesudah itu terjadi. Mari saudara yang kasih, dan kedua dikatakan tidak mengizinkan, tidak memberi hak, tidak mengizinkan semua. Itu berarti adanya menahan dan mengurung. Seringkali beliau katakan ada roh yang memang nanti dikatakan belum waktunya, dia akan pada waktu kerajaan 1000 tahun lah, itu akan ini kan ke lubang maut atau lautan api. Dan saat ini belum waktunya, oleh sebab itu kita kurung. Dan itulah kekuatan menahan. Engkau mengurung kekuatan yang tiba-tiba mau menyerang, atau engkau mengurung setiap kekuatan yang ada dalam suatu tempat.
Nah saudara yang kasih, pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pasukan Tuhan yang ada di tempat ini, mengerti tentang arti kekuatan menahan. Pada waktu Tuhan ingatkan kita tetap melakukan satu peperangan. Seorang yang menahan, saya teringat dengan kata ya Pak Luki dulu julukannya adalah Menteri Pertahanan. Tapi saya teringat lagi, bertahan yang bukan pasif, tapi bertahan yang aktif. Bertahan yang aktif ya. Panglima dulu seringkali berkata begini, saya nggak mau ya berhadapan muka dengan iblis jelek. Jadi saya akan menjadi orang yang berdoa dan akan terus mendorong dan sampai nggak kelihatan. Itu namanya yang namanya menahan dengan aktif. Ada banyak orang kita melakukan deklarasi atau mungkin banyak kita mengerjakan banyak hal dengan berkata ya sudah aku banyak bertahan. Ada orang banyak ada dalam satu tempat. Saya pernah sampaikan kepada menara doa. Saat engkau, oke, saya tahu kita ada di menara doa. Mungkin adalah melakukan pertahanan atau kita menjaga atmosfer. Tapi jangan sampai engkau di depanmu dekat-dekat itu, tetapi engkau tidak mengerti harusnya bertahan dan menyerang. Nah saudara yang kasih, saya ambil dalam satu kebenaran firman Tuhan yang arti dari menahan di dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah atau di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan ku musnahkan. Dan saudara yang kasih, kalau Tuhan mengatakan bahwa tetapi aku tidak menemukannya, itu tanda berarti bahwa sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan sehingga Tuhan tidak menemukan. Di dalam terjemahan yang lain ya, di situ dikatakan ya protect their country, menjaga bangsanya. Aku hendak orang yang mau menjaga bangsanya. Kita didapati oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita menjaga bangsa kita. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraanmu juga. Kalau kita tidak peduli, saya bersyukur ada dalam suatu tempat yang Tuhan taruh di tempat ini, Mahanaim. Saudara yang kasih, kita adalah orang yang ngerti tanggung jawab dan ngerti yang dipercaya oleh Tuhan. Dan Mahanaim dipercaya Tuhan untuk negeri ini. Dan kita tahu kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita. Banyak orang dan banyak gereja kadang tidak peduli. Saudara, suatu waktu ada orang datang ke gereja di Jati Asih. Dia katakan, aduh kenapa sih Bu, berisik banget perang ya, kenapa doanya buat banyak, kenapa sih Indonesia seluruh didoakan, semua didoakan karena ya. Suatu waktu terus akhirnya saya kasih tahu, terus akhirnya dalam konseling itu saya kasih tahu, iya kita tidak berdiri hanya buat gereja yang hanya menerima atau gereja yang duduk dan baik-baik saja. Kita lakukan suatu peperangan dan kita berdoa. Dan pada waktu saya sampaikan begitu, dia dikatakan, waduh kalau begitu kita ini gak boleh egois ya Bu. Iya. Nah saudara yang kasih, berapa banyak kadang-kadang kita juga menjadi egois. Dan kita tidak mengerti tanggung jawab. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti panggilan kita yang begitu besar. Tuhan itu menciptakan kita bukan supaya kita hidup dan kita hanya melakukan hal yang kecil. Ada ayat yang berkata terlalu kecil untuk menjadi hambamu bagi Israel. Dan Tuhan katakan juga kita ini jadi garamnya garam dunia, menjadi terang dunia. Hal yang besar, taklukkan dunia. Pada waktu Tuhan menciptakan kita umat manusia, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya ke-29 atau 28, di sana dikatakan 27 dan 29. Di sana dikatakan bahwa kita dikatakan taklukkan dunia. Hari-hari ini Tuhan ingatkan buat kita. Kalau panggilan yang begitu besar yang Tuhan perintahkan buat kita dan kita hanya mengingat kebutuhan kita saja. Dan kita hanya bergumul dengan hanya keperluan kita saja. Atau mungkin hanya ku dan ku kalau belum mendapatkan ini dan itu. Dan saudara yang kasih, saya tahu ya, hari-hari pada waktu Tuhan taruh saya, pada waktu saya mulai ngejar Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Pada waktu engkau mengejar Tuhan, ada nilai plus-plusnya Tuhan kasih. Tapi pada waktu engkau mengejar yang kau inginkan, belum tentu ada plusnya. Karena firman-Nya berkata dan hukumnya tidak pernah bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Dengan kata lain, ya carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu.
Biar itu menjadi sebuah prioritas kita. Dan itu menjadi sebuah kerinduan kita atau bagaimana kita mempunyai sebuah komitmen dengan Tuhan. Dan saudara yang kasih, kita kembali kepada ini. Jagalah bangsaku. Dan dikatakan menjaga bangsanya. Dan ketiga adalah fix the walls. Dengan kata lain memperbaiki tembok. Ya, memperbaiki tembok-tembok. Dalam perjalanan kita ada suatu tembok-tembok yang harus dibangun. Dan stand by house, hold the wall. Dengan kata lain berdiri di dekat lubang-lubang yang ada tembok. Terus ada lain lagi adalah like to protect their city. Berperang bagi kotanya. Next. Nah, saudara yang kasih, menjaga bangsanya. Di dalam Zakaria 8 ayatnya 9 ayat 8 di sana dikatakan, aku akan mengelilingi baitku seperti pengawal untuk menjaga agar bala tentara musuh tidak akan dapat memasuki Israel. Tidak akan ada lagi penindas-penindas asing yang menguasai negeri umatku, karena akulah yang membelanya. Saudara yang kasih, Tuhan melakukan apa yang difirmankan, sehingga kita pun wajib melakukannya. Dan hari-hari pada waktu kita diingatkan oleh Tuhan, doa kita pada waktu kita menjaga sebuah bangsa, menjaga sebuah baitnya. Pada waktu kita semua diingatkan untuk tetap di pagi hari ini kembali, supaya Tuhan datang dan Tuhan suka datang kembali ada di tempat ini. Adakah kita pada merasakannya? Saya tiba-tiba sudah mengingat, saya ini pada waktu ada hadirat menikmati. Tetapi pada waktu seperti kayak Tuhan jauh gitu, saya nangis banget. Nangis seperti gini. Mungkin orang berkata, gini gak ada hadirat, kenapa kamu nangis? Saya gak tahu hati saya, kalau Tuhan itu gak ada, saya malah nangis. Karena apa? Gak enak ada sesuatu. Dan saudara, mungkin orang berkata, saya gak ngerasain hadirat Tuhan, kok Bu Puji nangis? Nah, saudara yang kasih, ada sesuatu yang beda. Karena pada waktu kita gak ketemu Tuhan, rasanya kalau makan itu gak pas. Ada sesuatu yang gak enak. Kalau makan mungkin flat, gak ada garam atau bumbunya gak pas, gak enak. Dan gak tahu, mungkin rasanya ya mungkin bagi orang yang ini, tapi kan rasanya beda. Nah, saudara yang kasih, Tuhan ingin supaya baitnya atau kotanya atau bangsanya itu, ya, kita tetap ada yang menjaga. Ada yang terus mengawal supaya yang asing itu gak bisa masuk. Saudara, saya sekali lagi, ya, konsepnya di tempat ini, kita itu tidak hanya sedang doa yang hanya berapa jam dari dopak gitu ya, mungkin 1 jam atau 2 jam, enggak. Kalau Tuhan memang maunya 7 jam ya 7 jam. Kalau Tuhan maunya 5 jam ya 5 jam. Kalau Tuhan maunya berapa aja, berapa aja. Dan itulah pada waktu saudara sampai ini, kita karena di sini sedang mengawal bangsa. Karena di sini kita nggak mau pada waktu Tuhan datang terus kita cuekin. Atau terus kata kalau Tuhan nggak datang terus kita ya sudah. Nah, Tuhan, saudara, pada waktu kita ingat akan ayat ini, Tuhan itu ingatkan seberapa engkau concern, seberapa engkau paham, seberapa engkau peduli tentang sebenarnya apa yang Tuhan lakukan juga. Next. Kedua, telah memperbaiki tembok. Nehemia 3 ayat yang ke-1 sampai 32. Saudara, di situ dikatakan kalau saudara ada orang yang mengatakan tembok hanya secara fisik. Tadi Panglima berkata, jangan kita hanya melihat secara fisik. Lihatlah di roh, dan bagaimana engkau melihat juga pada waktu engkau apa yang kau lakukan. Nah, saudara yang kasih, kalau di dalam Nehemia ini memperbaiki tembok. Penguasa pada waktu Nehemia disuruh untuk membangun Yerusalem, itu bukan seluruhnya yang dibangun adalah bukan hanya Nehemia semua yang mengerjakan, tetapi bagian demi bagian. Kalau saudara itu nanti baca di rumah atau nanti kapan baca, itu ada bagian-bagian para penguasa wilayah mengerjakan temboknya supaya yang bolong itu atau yang rusak itu dibenerin. Seorang pandai emas, dengan kata lain, di kelompok lain temboknya bolong, yaitu dibenerin. Terus akhirnya para pelayan bait Allah, yaitu terus temboknya bolong dibenerin. Para imam sampai dia juga melakukan bagian yang ini. Dan para pengusaha disebut itu tentang ini kan emas dan apa gitu, kalau saudara sebutkan, perhatikan. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, setiap unit mendapatkan bagian, ya, memperbaiki tembok. Panglima sudah katakan, setiap unit hitung
Dia katakan di tiap provinsi hitung. Ada 10 kali ini. Saudara, ada tembok. Di tembok secara roh, saya katakan ada tembok yang lubang. Mungkin kita bukan tembok secara fisik, tetapi ada yang membuka celah dan melakukan banyak pelanggaran. Ya, seorang Ayub selalu berkata, seandainya ada mungkin anak-anakku mungkin melakukan segala sesuatu yang salah. Dan hari itu Ayub membuat korban di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, adakah pada waktu kita dipercaya? Saya ingatkan kepada saat itu, mari engkau mungkin di SDT ketua asrama, adakah anak-anakmu di asrama cowok yang itu adalah melanggar? Mungkin banyak sekali hari itu yang dilakukan dalam pelanggaran. Tapi kalau engkau bapak asrama, engkau mengerti dan engkau membangun tembok perlindungan Tuhan. Di situ dikatakan berdiri dekat lubang-lubang tembok. Saudara yang kasih, di sini dikatakan Yeremia 17 ayat 19. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, pergi dan berdirilah di pintu-pintu gerbang Yerusalem. Mula-mula di pintu gerbang rakyat dan dipakai raja-raja Yehuda untuk keluar masuk, lalu tiap-tiap pintu gerbang yang lain. Seberapa banyak sih kita yang hanya berkata oke, katanya iya, tapi sebenarnya banyak hal yang masih dibayarin dengan kata lainnya secara roh, secara iman, secara apapun hitungan di dalam hidup kita itu kita gak punya sebuah bobot yang sangat kuat. Bisakah engkau sedikit lagi push on? Bisakah sedikit lagi percaya dan melakukan yang mungkin adalah sangat singkat? Di sini dikatakan 12 gerbang api, gerbang mandat dan seterusnya, ada 12 gerbang. Supaya saya katakan, supaya saya sudah nggak tahu. Di gerbang di alam roh, gerbang hadirat, gerbang berkat ada. Kalau nggak dijaga, saudara, ada di gerbang hadirat. Kalau nggak dijaga, saya katakan, ya, api itu harus tetap menyala. Adakah yang tetap lakukan suatu penyembahan? Orang yang memang kau panggilannya penyembah, dan mungkin orang lain sedang melakukan ini dan itu. Saya pernah orang ini, wah ya sudahlah, dibuat pertemuan dengan ini dan itu, dan rasakan ada satu enak, tiba-tiba melakukan suatu pertemuan. Tapi saya tahu kok dunianya. Kalau ikan nggak mungkin ada di ini, kalau ada ikan nggak mungkin ada di darat. Demikian juga kalau itu kita ada raja wali, juga nggak mungkin ada kita akan ada di yang namanya di air. Nah saudara yang kasih, mari kita ada di posisi kita masing-masing. Kalau Tuhan taruh kita ada ngerti tentang di alam roh, di gerbang alam roh, mungkin kita adalah orang yang ngerti tentang di mana hadirat Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada namanya gerbang berkat, ada penyediaan Tuhan yang selalu disediakan buat kita. Next, yang terakhir, berperang bagi bangsa. Ulangan pasal 1 ayat 30. Tuhan Allah yang memimpin kamu, Dia yang akan berperang untuk kamu dengan mengadakan mujizat-mujizatnya yang hebat, sama seperti yang dilakukannya di Mesir depan matamu. Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Karena Tuhan Allahmu akan menyertai kamu, Ia akan berperang melawan musuh-musuhmu, dan Ia akan memberikan kemenangan kepadamu. Saudara yang kasih, kita tahu waktu kita berperang bagi bangsa, hukum dalam peperangan dikatakan deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Menang berperang, terima jarahan. Saudara, ada banyak orang ingin mendapatkan berkat penyediaannya yang sangat banyak, atau ingin mendapatkan terobosan, tetapi dia tidak mau melakukan sebuah peperangan. Ada orang kadang-kadang merasa melakukan peperangan dengan tanpa pengertian, atau kadang-kadang hanya sekedar, bahkan tidak mempelajari sungguh-sungguh, bahkan tidak mengingini. Ngapain harus berperang? Itu tertulis loh di dalam Alkitab. Dimulai dari Tuhan suruh masuk ke tanah Kanaan aja, hadapi suku Enak, hadapi orang-orang kuat, ada sebuah peperangan. Kalau Tuhan mau menjanjikan banyak hal, sejujurnya saya tahu juga Tuhan itu janjikan banyak hal, dan Tuhan tunjukkan banyak hal. Peperangan itu ada level-levelnya. Ada tingkat yang kita sudah bisa menjara, ada yang tingkat kita bisa mengelola, ada tingkat kita bisa yang namanya memanage semua itu, dan tingkat di mana
kita mengerti di roh. Sampai itu tingkatannya. Kalau tingkat untuk kita dikasih dan begini, tapi kalau tidak kita upgrade, kita bagaimana mengelola, bagaimana juga ya memanage, Tuhan tidak akan bisa memberikan lebih dan lebih lagi. Itu masalahnya bukan di sisi kita atau bukan di pihak kita. Firman-Nya berkata, menang berperang terima carahan. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah carahan, apakah carahan itu untuk diapakan? Carahan itu untuk dikerjakan seperti apa atau dilakukan untuk siapa? Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua kita harus tahu bahwa kita harus bersinergi satu dengan yang lain. Dan kita juga harus mengerti tentang apa yang Tuhan percayakan. Nah saudara yang kasih, inilah yang Tuhan ingatkan. Saya tahu masih sangat banyak yang setelah saya mendapatkan sebuah tema ini, menahan dan berperang, itu sampai ditunjukkan musuh-musuh orang yang menahan, musuh-musuh ya orang-orang yang kadang ada di tempat ya menahan. Itu seperti apa? Itu sangat banyak dan disingkapkan. Tapi bukan sekarang, tapi karena Tuhan ingatkan hal yang basic hari ini, supaya kita tahu bahwa kita orang yang seperti yang saya katakan tadi, menahan adalah artinya menang berperang, terima jarahan. Dan terus kita takut di dalam roh, di dalam jasmani ada kemudahan. Oleh sebab itu saudara, kuatkan dan teguhkan hari ini hati saudara, miliki kesukaan untuk suka berperang. Dan pada waktu engkau dipakai untuk lakukan pertahanan, lakukan dengan pengertian di rohmu, di iman, dan juga di kekuatan. Dan pada waktu engkau tepat akan terima sangat banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ada
kehilangan hati, kehilangan cinta, kehilangan kehidupan yang sejati. Lord, I want to know you more. Deep within my soul.